الفاتحة بنة القبول وتمام كل وصول ومقبول
وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. بسم الله الرحمن شيخنا ومعلمنا في الدين ومعلم هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya far'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'ala nabi wa bi barakati alumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Far'un la tajibu zakatu fi mali baitil mali wala fi ray'in mawqufin min nakhlin aw ardin ala jihatin ammatin. Tidak wajib dikeluarkan zakat pada harta yang terdapat di Baitul Mal. Baitul Mal satu lembaga yang mengurusi harta-harta orang muslim yang diserahkan untuk disalurkan kepada orang yang mustahik. Itu Baitul Mal. Kalau di kita ya kayak macam dompet duafa atau Baitul Tamwil. Ya. Jadi menerima menampung sumbangan sedekah dari orang-orang yang dia tampung, dia kelola, lalu dia bagikan kepada orang-orang yang mustahik, yang membutuhkan.
harta yang dikumpulkan di Baitul Mal itu tidak ada perhitungan zakatnya. Walaupun itu menjadi suatu penghasilan yang besar. Kan ada tuh yang mengelola harta itu menjadi banyak. Itu nggak ada zakatnya. Wala fi rai'in mauqufin min nakhlin aw ardin. Dan tidak ada zakat pula pada penghasilan harta yang diwakafkan berupa pohon korma atau tanah secara umum. Orang mewakafkan harta, orang mewakafkan pohon korma, mewakafkan tanah yang dikelola bisa menghasilkan penghasilan. Ya. Maka itu tidak dikenakan zakat. Saya mewakafkan tuh ya, pohon korma ini untuk secara umum, untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang ahli fikih, untuk masjid-masjid diwakafkan. Dan ada hasilnya dikelola, itu tidak kena zakat. Nggak ada zakatnya. Kal fuqara'i wal fuqaha'i wal masajidi, seperti orang-orang fakir, orang ahli fikih, orang masjid-masjid yang diwakafkan, ya, ada penghasilannya, nah, itu diberikan wakaf untuk orang-orang fakir, wakaf untuk orang-orang fikih, wakaf untuk masjid-masjid penghasilannya. Itu nggak ada zakat. Kenapa nggak ada zakat? Li adami ta'ayyunil maliki, karena tidak tertentu kepemilikannya. Jadi yang namanya zakat harus jelas harta itu dimiliki oleh siapa. Kalau harta itu nggak dimiliki oleh seseorang secara khusus, itu nggak ada zakatnya. Ya. Walaupun ada penghasilannya banyak, tapi harus jelas ini harta milik pribadi kan nih. Kalau milik pribadi kena zakat. Tapi enggak, kalau bukan milik pribadi enggak kena zakat. Wa tajibu fi mauqufin ala muayyanin wahidin au jama'atin muayyanatin ka auladi Zaidin. Dikatakan wajib zakat pada harta yang diwakafkan atas seseorang yang tertentu. Saya wakafkan tanah ini penghasilannya buat si fulan. Itu ada yang mengatakan wajib. Hal itu wajib zakat karena tertentu. Au jama'atin muayyanatin, atau sekelompok jamaah yang tertentu. Kaula di Zaid. Ini wakaf untuk anak-anaknya Zaid. Itu tertentu, itu wajib. Zakarahu fil majmu'i, disebutkan di dalam kitab Majmu'. Wa afta ba'duhum fi mauqufin ala imamil masjidi awil mudarrisi bi annahu yalzamuhu zakatuhu kal muayyani. Sebagian ulama berfatwa mengenai wakaf atas imam masjid atau guru, bahwasanya itu wajib zakat seperti yang tertentu. Saya wakafkan tanah ini, ya, yang ada penghasilannya buat imam masjid Nurul Aliyah. Wow. Gitu tuh. Penghasilannya apa? Sebulan 100 juta. Ya, umpamanya.
atau mudaris guru-gurunya. Itu. Nah, itu tuh sebagian ulama mengatakan wajib dizakatkan. Ketika ada penghasilannya, wajib itu orang yang menerima mengeluarkan zakatnya. Karena sama seperti tertentu. Qala syaikhuna wal aujau khilafu. Berkata guru kami yang paling kuat adalah menyalahinya. Nah, kata ada beda pendapat. Kata Syekh Ibnu Hajar enggak wajib itu. Karena yang namanya imam masjid umum. Masjid mana dulu? Gitu dibilang. Yang namanya guru umum, guru yang mana dulu? Kan gitu. Itu enggak tertentu dibilang. Li'anal maqsuda bizalika al-jihad duna syakhsin muayyan. Karena maksudnya itu adalah jihad, bukan ke seseorang tertentu. Imam masjid masih umum. Guru di masjid masih umum. Tuh ya. Enggak dibilang enggak wajib itu. Jadi ketika diwakafkan kan dikelola. Bagaimana pengelolaan, ada penghasilannya, apakah ada zakatnya? Nah, lihat dulu. Kalau tadi secara umum enggak. Tambihun. Qala Jalalul Bulqini fi hasyati rawdati tab'anil majmu'i. Berkata Syekh Jalal Al-Bulqini di dalam Hasyiyah Raudhah mengikuti kitab Majmu'. Inna gullatal ardil mamlukati awil mawqufati ala muayyanin in kana al-bazru min mali malikiha awil mawqufi alaihi fatajibu alaihi zakatu fima akhrajathu al-ardu. Sungguh hasil bumi yang dimiliki atau yang diwakafkan secara tertentu, ya. Bumi ini diwakafkan atau bumi ini dimiliki secara tertentu, tanah, tapi dijadikan penghasilan. Nah, kalau benihnya dari pemilik harta, pemilik tanah, atau orang yang diwakafkan, fatajibu alaihi zakatu fi ma akhrajatul ardu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Dia punya sebidang tanah, dikelola, ya, dikelola tuh. Nah, sehingga ketika dikelola buat padi, tuh, buat padi. Nah, benihnya dari pemilik tanah itu, tapi yang ngurusin orang lain. Atau tanah itu diwakafkan kepada seseorang. Dikelola benihnya dari orang yang diwakafkan itu. Maka wajiblah zakat itu. Jikalau dikeluarkan. Wajib zakat. Fa in kana al-bizru min malil amili wa jawazna al-mukhabarata fatajibu zakatu 'alal amili wala syai'a 'ala sahibil ardi. Kalau benihnya dari harta pekerjanya dan kami membolehkan itu sebagai mukhabarah. Mukhabarah adalah ya, menanam benih, ya, benihnya itu dari pekerja, tanahnya yang punya orang lain, itu mukhabarah. Bagaimana yang seperti ini? Fatajibu zakatu 'alal amili. Maka zakat itu wajib bagi orang yang kerja, si petani yang kerja. Dan tidak ada sedikit pun bagi pemilik tanah. Yang punya tanah enggak.
Contoh, ada sebidang tanah. Dia cuma ngasih tanah doang. Atur tanah tuh, urus, kelola. Oh gitu, iya. Udah dah, saya ngerjain. Oh, udah. Benihnya dari dia tuh. Nah itu ketika ada penghasilannya, padi itu, zakat itu wajib dikeluarkan bagi pemilik tanah. Bagi yang ngelola itu. Yang punya tanah nggak ada hak, nggak ada kewajiban untuk mengeluarkannya. Nah kalau tadi yang punya tanah dia ngasih harta, dia ngasih benih, ada hasilnya, maka zakat itu wajib bagi yang punya tanah. Intinya adalah siap dari mana benihnya yang mengeluarkan, maka orang itulah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Kan sekarang ada istilah punya tanah di kampung, daripada nggak ada yang ngurusin, akhirnya diurusin dah, tanamin tuh padi, kan gitu tuh. Nanti hasilnya ya tinggal hitung-hitungan bagi dua atau gimana. Nah itu dilihat dulu nanti benihnya dari mana nih. Kalau dari orang itu yang ngurusin, berarti zakat keluarkan zakat dulu. Yang punya tanah mah nggak tahu menahu dah, pokoknya bagian ini gitu ya. Li'annal hasil lahu ujratu ardi, karena hasil yang didapat bagi pemilik tanah adalah upah tanahnya. Jadi kalau yang punya tanah nggak kena zakat, kenapa? Karena dia cuma upah tanah doang, nyewa tanah istilahnya. Wahai kanal bizru min sahibil ardi wa utiya minhu syai'un lil amili la syai'a 'alal amil li'annahu ujratu amilihi. Sekiranya benih dari pemilik tanah dan diberikanlah sesuatu untuk si amil yang kerja, ya, maka si amil tidak ada kewajiban apa-apa untuk membayar zakat. Li'annahu ujratu amali, karena itu dianggap sebagai upah kerjanya. Dia punya tanah, benihnya dan dia yang punya tanah. Nanti yang kerja itu bakal upah kamu, nanti saya gaji dah. Saya upahin. Nah itu yang wajib zakat hanya yang punya tanah. Si pekerja itu, si amil, nggak wajib zakat. Begitu, ya. Watajibu zakatu linabatil ardil mustajarati ma'a ujuratiha ala zari'i. Wajib zakat bagi tumbuhan-tumbuhan yang ada di tanah yang disewakan beserta upahnya atas yang menanam. Ya. Zakat nanam padi, tanahnya boleh nyewa. Itu ya. Itu zakat wajib keluarin juga. Serta upahnya atas orang yang mengurusin, yang menanam. Ya. Wa mu'natul hasadi wal dayyasi 'alal maliki. Biaya pemotongannya ketika panen dan yang numbuknya itu menjadi tanggungan pemilik. Jadi kalau buat tukang potong, buat numbuk padinya itu jangan diambil dari hasil panen. Itu yang punya tanah yang berhak mengeluarkannya. Jadi jangan ntar potong dari sini, jangan. Jadi kalaupun mau dipotong dari situ, ya harus dibikin total bersih dulu.
harus dibagi-bagi dulu. Nanti jatah pemilik tinggal dipotong dari situ. Tuh, ya. Itu mengenai zakat. Ya. Kalau masjid itu sih nggak kena zakat, karena dia tidak secara umum. Secara umum. Jadi secara umum dia nggak ada zakatnya. Karena tadi yang dikatakan zakat secara tertentu. Gitu. Kalau masjid kan bukan milik pribadi, gitu. Bukan milik pribadi. Nah, hanya yang jadi permasalahan adalah kalau dia menyewakan masjid, bila itu penggunaannya untuk sarana ibadah, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau penggunaannya bukan sarana untuk ibadah, itu yang jadi masalah. Apa masalahnya? Ketika dia mewakafkan tanah, lalu dia bikin tingkat. Ketika tingkat, itu bawah dihukumkan masjid, atas dihukumkan masjid. Andai kata dia kelola bukan untuk sarana ibadah, tapi buat pameran dan sebagainya, itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena masjid tidak boleh digunakan hal-hal yang bersifat bukan sarana ibadah. Betul. Kecuali kalau bangunannya di atas bangunan untuk masjid, di bawah memang bukan masjid. Nah, itu lain lagi. Ya, kenapa? Karena dia mewakafkan itu bangunan masjid, bawahnya sih bukan masjid. Tapi kalau dia sudah menetapkan tanah ini masjid, lalu dia bikin pembagian, nah itu dia jadi masalah. Ya, itu mengenai masalah zakat tanaman. Nah, nanti besok zakat tentang binatang. Sumaqala tajibu ala man marra li zakati fi kulli khamsin ibilun wallahu a'lam bissawab. Bacaannya wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa qala ta'ala fi wasfi ba'dil mughtarina allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah berfirman di dalam menyebutkan sifat sebagian orang-orang yang keliru di dalam surah Al-Kahfi, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang telah sia-sia usahanya di dalam kehidupan dunia ini, wahum yahsabuna,
bahwasanya mereka orang yang mengira annahum yuhsinuna sun'a, bahwasanya mereka telah berbuat baik. Nah, ini mengenai masalah gurur, keliru dalam melakukan sesuatu, menduga sesuatu, memperkirakan sesuatu, memikirkan sesuatu, tapi dugaannya itu salah dan keliru. Nah, orang yang keliru itu disebutkan di dalam ayat ini, sifat-sifatnya adalah orang yang sia-sia usahanya di dunia ini. Apa yang dia lakukan tuh sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan pada ayat sebelum ini Allah katakan qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah hai Muhammad, ya, kepada siapa? Apakah akan kami beritakan kepadamu orang yang paling rugi? Orang yang paling rugi yang bagaimana tuh sebelum ayat ini? Orang yang paling rugi adalah orang yang sudah berbuat sesuatu, tapi perbuatannya itu sia-sia, nggak dapat apa-apa. Yang bagaimana? Annahum yuhsinuna, ya, yahsabuna, mereka menduga annahum yuhsinuna sun'a, bahwasanya mereka adalah orang yang sudah baik dalam perbuatannya. Jadi itu pemikiran yang keliru kalau kita menganggap apa yang kita lakukan ini sudah baik, sudah benar. Sudah baik, sudah benar. Itu orang keliru. Makanya tolak ukurnya adalah apa yang kita lakukan ini coba minimal tanyakan dulu. Jadikan tolak ukur. Lihat dulu apa yang saya lakukan sesuai gak dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, atau apa yang saya lakukan ini sesuai gak dengan tuntunan di dalam kitab-kitab syara salaf, atau apa yang saya lakukan ini sesuai gak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang soleh yang amanah, atau paling tidak apa yang kita lakukan ini sudahkah ditanyakan kepada orang-orang yang alim, yang amanah itu. Kalau kita melakukan tanpa pertimbangan, dianggap apa yang dilakukan sudah benar, nah itu hati-hati. Ya. Kayak contoh begini, ada di masa Nabi orang buta. Orang buta, dia menanyakan perihal tentang sholat berjamaah. Orang buta, ya Rasulullah, dia sebelumnya pasti berpikir, aduh, saya kondisi buta begini, apakah ada uzur ya, saya nggak sholat jamaah. Pastinya sebelum dia bertanya kepada Rasul, dia sudah punya pemikiran begitu. Kalau saya kondisi lagi buta begini, apakah boleh ya saya nggak sholat jamaah? Tuh. Dia memikirkan hal-hal seperti itu. Apakah boleh ya tidak sholat berjamaah? Nah, tapi dia nggak mau ngambil keputusan. Dia nggak mau ngambil keputusan. Dia akan tanya dulu sama Nabi. Tuh. Dia nggak mau ngambil keputusan. Kalau melihat kondisinya buta, bisa jadi di jalanan banyak binatang. Ini akan mengancam. Kayaknya kalau saya nggak sholat jamaah boleh nih. Tapi saya mau nanya dulu sama Nabi. Tuh tanya. Khawatir nanti apa yang dilakukan itu keliru. Jadi gurur, keliru pemikirannya. Keliru tuh. Ditanya sama Nabi. Ya Rasul, saya buta. Di jalannya banyak binatang. Orang macam kayak saya ini, apakah boleh ya Rasul
untuk tidak sholat berjamaah? Tuh. Dia nanya. Dia nggak mau nanti apa yang dia lakukan, permasalahan yang dihadapi, dijawab dengan dirinya sendiri. Dia nggak mau. Masalah yang sedang dihadapi, nggak mau dijawab dengan sendirinya tanpa ilmu yang didapatnya. Tapi ketika dia menyadari orang yang tidak mampu, ditanya sama Nabi. Ya Nabi, boleh gak nih? Kira-kira saya melakukan ini, nggak sholat jamaah, kondisi buta dan di jalanan ngeri ada binatang, ini buas. Mendengar hal seperti itu, apa jawaban Nabi? Ya sudah. Benar juga sih kalau kamu buta dan apalagi kondisi nggak nyaman dengan dirimu, keamanan dirimu. Nabi mengizinkan. Tuh. Ketika Nabi mengizinkan, orang tersebut mengiyakan. Oh ya sudah kalau gitu. Tapi nggak berapa lama pertimbangan Nabi lain lagi. Tak dulu. Atas ma'un nida, apakah kau mendengar panggilan azan? Dengar ya Rasul, fa'ajibhu. Kalau begitu wajib. Kamu tetap harus sholat berjamaah. Tuh. Ya. Awalnya orang buta ini beranggapan bahwa dirinya orang yang uzur boleh tidak melakukan sholat berjamaah lantaran kondisinya seperti ini. Tuh. Tapi dia nggak mau mengambil keputusan sendiri, belum ada tolak ukurnya pendapatnya ini apakah benar atau tidak. Dia mau nanya dengan Nabi dulu. Tuh. Jangan sampai jadi pemikirannya jadi keliru. Kalau pemikirannya keliru, wah bahaya. Apa yang dilakukan bisa sia-sia tuh. Dia nanya sama Nabi. Kata Nabi, oh ente dengar azan. Wudu tuh. Harus sholat jamaah, jangan gak sholat jamaah. Ente sehat, ente sanggup jalan. Sholat jamaah. Tuh begitu. Jawabannya beda dengan pemikirannya. Beda dengan sahabat Nabi yang satu lagi. Dengan sahabat Nabi yang satu lagi. Dia dalam kondisi terluka di saat perang. Terluka saat perang. Lagi terluka saat perang, diobati. Tahu-tahu dia mimpi jima. Kan kudu mandi. Akhirnya dia mandi, dia ambil air, dia guyur kepalanya. Beranggapan bahwa apa yang dilakukannya benar. Kalau lagi luka begini, kalau mandi, kalau punya hadas besar kan harus tetap mandi. Harus tetap mandi gitu, harus tetap mandi, harus guyur. Nah, ketika dia lakukan, meninggallah orang itu. Sahabat lapor kepada Nabi, ya Rasul, si fulan meninggal karena dia mandi terkena luka. Apa Nabi bilang? Ala sa'alu izlam ta'lamu. Coba nanya dulu kalau nggak ngerti. Jangan ngelakuin aja. Nah, artinya apa? Pemikiran, pendapat untuk menjadi satu keputusan dirinya sendiri. Jangan langsung ia menetapkan keputusan itu sebelum ada tolak ukur. Ya, dia punya sandaran dulu pendapatnya dalam melakukan ini apakah sesuai atau tidak dengan kebenaran. Nah, dia ternyata kagak menurut pemikirannya aja. Akhirnya apa? Salah kan. Yang celaka apa? Dia rugi sendiri. Itulah orang yang rugi seperti itu. Nah, itu ada sebuah contoh seperti itu. Kita jangan sampai terbawa pemikiran-pemikiran yang keliru dari pemikiran kita yang menurut kita itu sudah benar. Padahal itu agak benar. Itu orang keliru. Tuh ya. Jadi jangan beranggapan memutusin aja. Tanya dulu. Kalau kondisi begini saya gimana ya? Nanyanya sama yang ngerti. Kalau nanya yang gak ngerti, jawabannya sama aja bohong. Gitu. Nanya dulu, gimana ya kondisi saya begini nih,
Bisa nggak ya saya nggak jamaah? Gimana kondisi kayak saya begini? Bisa nggak ya saya nggak ada uzur nggak ya saya nggak ngaji? Ada uzur nggak ya saya nggak jamaah? Gitu. Itu yang harus ditanyakan dulu. Sudah pasti belum mendapatkan jawaban itu. Kalau pemikiran dari pemikirannya sendiri, ya sudah. Orang yang begitu nanti bisa keliru pemikirannya, terbawa pemikiran sendiri tanpa memiliki dasar atas apa yang dilakukannya itu benar-benar sesuai atau tidak. Karena bila dia keliru, maka bisa jadi orang tersebut masuk qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Itulah orang-orang yang rugi perbuatannya karena mereka melakukan dengan perbuatan yang sia-sia yang dia anggap bahwasanya perbuatannya itu sudah benar. Itu ya. Ya hati-hati tuh. Orang sholat aja. Ya. Ada orang sholat ya, pakai kursi gitu ya, pakai kursi. Nah terus pakai kursi, udah kerjain kursi. Udah tanya belum menjadi tolak ukurnya kepada yang ngerti gitu ya. Jangan sampai apa yang dilakukannya menurut pemikirannya doang tanpa menyesuaikan dengan syarak. Ini benar gak ya yang saya lakukan? Tanya gitu. Jangan dibawa pemikiran sendiri bisa keliru nanti. Sholat pakai kursi. Memang sholat pakai kursi ada aturan-aturannya. Nggak semata-mata langsung dia pakai kursi. Dari awal datang dia duduk terus. Sampai ruku diduduk, habis itu duduk. Dilihat dulu aturannya. Nah, kalau dia langsung begitu saja, jangan-jangan keliru nih pemikirannya. Nggak sesuai nih. Kalau nggak sesuai bisa sia-sia kerjaannya. Bisa bermasalah nih. Tuh. Ya. Begitu juga dalam hal mengeluarkan zakat. Pakai ini, pakai itu. Tanya dulu sesuai gak nih apa yang saya lakukan. Gitu. Nyambung aja. Bayar zakat ke itu bukan zakat. PP, PPH itu bukan zakat. Belum. Wajib. Ah? Sodakoh itu. Sodakoh biasa. Itu. Itu. Jatuhnya kemana tuh ntar duit? Kalau ke pemerintah. Iya, masyarakat yang mana? Jangan-jangan orang kafir kena juga, dapat juga. Itu. Ya, jadi udah anggapnya udah kodah. Nah, buat zakat ngalahin lagi. Itu. Ya. Salat pakai masker ya. Itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Jadi yang bagus lepas masker yang bagus. Andai kata dia pakai masih sah juga, Ya. Karena yang namanya standarnya syarak adalah batasan anggota sujud. Ini sujud. Betul. Nah, adapun hidung itu sunnah. Ya.
Wa qala ta'ala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Allah berfirman mengenai orang munafik yang menyatakan dirinya sama ke orang mukmin. Walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kamu telah membinasakan, mencelakai dirimu. Orang munafik tuh yang menyatakan dirinya sama kayak orang mukmin. Wa tarabbastum, dan kamu menunggu kematian. Wartabtum, dan kamu ada keraguan. Wa gharratkumul amaniyu, dan angan-angan telah memperdayakanmu. Hatta jaa amrullah, hingga datang perintah Allah. Wa gharrakum billahil gharur, dan setan telah menipu dayamu terhadap Allah Ta'ala. Jadi orang-orang munafik menyangka dirinya sama kayak orang mukmin. Oh, tak dulu kata Allah. Enggak sama. Walakinnakum fatantum anfusakum, kamu sudah membinasakan dirimu sendiri. Tuh, ya. Dan kamu menunggu kematian dan kamu ada keraguan-raguan. Dan terlebih lagi, kamu telah banyak ditipu oleh angan-angan dan digoda oleh setan. Tuh. Jadi yang namanya setan akan menggoda, dibikin kita untuk tidak sempurna dalam berbuat. Biar gak sempurna nih. Tuh, biar tidak melakukan ketaatan, dibikin. Biar jangan melakukan ketaatan. Itu setan godain pemikiran-pemikiran kita. Ya. Jadi dipikir apa yang kita lakukan sudah benar, padahal belum. Setan ngelabuin tuh. Ya. Itu tuh. Ada ngaji dari rumah aja sama ajakan. Nah itu tuh setan. Godain. Bikin ngelitikin. Dengerin dari rumah kan sama aja. Itu beda. Itu ya, beda. Itu kena tuh setan tuh, gelitikin. Gelitikin. Nah, menurut pengakuannya sama saja benar. Nah, itu udah kena tipu daya setan. Tuh, udah kena tipu daya setan. Tuh. Padahal ada kemampuan untuk hadir, ada kemampuan untuk kumpul, tapi ternyata tidak melakukan itu, dianggapnya sama saja. Itu pengakuan, pemikiran yang gurur, yang penuh dengan tipu daya, di mana setan menggodanya untuk tidak melakukan ketaatan. Tipu daya setan. Jangan diturutin tipu daya setan. Makanya standarnya adalah tanyakan dulu kepada yang ngerti. Haka ala sa'alu izlam ta'lamu. Kata Nabi, coba tanya kalau nggak tahu. Jangan dibawa pemikiran apalagi yang tidak mengerti. Tanya. Fas'alu ahla dzikr. Tanya kepada ahli. Gitu. Supaya tidak keliru dalam berbuat. Gimana? Gimana? Gugur apa? Apa? Oh. Ya. Kalau dari itu, kalau kita tidak punya basic kemampuan dasar, hati-hati. Karena nanti bisa termakan pemikiran orang ini kemana. Tuh ya, ini orang alurnya di mana, pemahamannya gimana, gitu. Jadi kalau kita melihat mendapatkan ilmu dari Google, itu ya, kalau tidak memiliki dasar kekuatan, pengetahuan, itu bisa terpengaruh karena sumbernya itu kita nggak tahu. Tapi kalau kita punya dasar, kita ngelihat itu sebagai pembanding. Udah. Gitu. Apalagi kalau kita sudah dasar, kita
nggak sembarangan. Rujukannya mana nih? Pemikiran ini jawabannya apa rujukannya? Apakah asal pemikirannya atau ada rujukannya? Nah, kayak gitu. Jadi ada. Buat pembanding nggak apa-apa cari. Nah, nanti tanya lagi yang lain. Wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawahu. Dan Nabi bersabda, orang yang cerdas, orang yang dapat menundukkan nafsunya dan beramal untuk setelah mati. Orang yang cerdas itu, dia nggak mau nundukin nafsunya, dia mampu menundukkan nafsunya. Tuh ya, itu yang cerdas. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Itu lemah. Nafsunya diikutin. Kalau sekiranya malas berbuat taat, ikutin. Malas ngaji, ikutin. Malas sholat jamaah, diikutin. Tuh ya. Setan dibarengin pemikirannya gini-gini. Nah itu tuh. Itu orang yang lemah. Orang yang cerdas nggak begitu. Dia harus bisa menguasai nafsunya. Wa anwa'ul ghururi kasiratun, macam-macam tipu daya banyak. Wa asnaful muqtarrina minal muti'ina wa minal asina kasiratun. Dan macam orang yang keliru dari orang yang taat dan orang yang maksiat banyak. Jadi yang keliru nggak hanya orang yang maksiat, yang taat juga bisa keliru. Apa contohnya? Wa min amsalil ghururi fi ahli taati, di antara contoh orang yang keliru pada ahli taat, an yatlubal insanu al ilma. Dia mencari, seseorang menuntut ilmu, wa yusawwiful amala, dan menunda-nunda mengamalkannya. Summa yahtaju li nafsihi, kemudian dia berhujjah untuk dirinya, bima warada fi fadlil ilmi wa fadli talabihi, dengan hadis yang menyatakan keutamaan ilmu dan keutamaan menuntutnya. Wa yaghfulu amma warada min adz-dzammi wal wa'idi syadidi fi haqqi man la ya'malu bi ilmihi. Dan dia lengah dari dalil yang mencela dan mengancam dengan berat orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Dia pikir nuntut ilmu itu cakep, berfadilah, berpahala. Benar. Tuh ya, yang penting kan nuntut ilmunya. Masalah ngamalinnya sih itu belakangan. Nah, itu orang keliru lagi. Nuntut ilmu jangan cuma nuntut doang. Tapi ilmu juga harus diamalkan. Kalau dia berpikir, yang penting saya udah nuntut ilmu, udah ngaji. Nah, dia lengah pada ancaman orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Jadi keliru tuh. Sudah benar nyari ilmu cakep, nuntut ilmu cakep. Tapi kalau cuma nuntut ilmu doang, ngaji doang, kagak diamalin, jelek juga. Beranggapan apa? Bahwasanya saya sudah melakukan ketaatan. Yang penting kan saya sudah taat. Udah. Tapi lengah pada dalil-dalil yang mengancam orang yang tidak mengamalkannya. Begitu. Sama juga tuh, yang penting kan saya sholat di rumah. Itu ya. Benar sholat. Itu. Penting kan sholat. Nggak jamaah juga nggak apa-apa. Benar. Jangan mikirin sudah sholatnya, tapi bagaimana kerugiannya pada dalil-dalil yang menyatakan tentang tidak melakukan sholat secara berjamaah, apalagi di masjid. Nah, itu lengah. Pemikiran seperti itu terperdaya oleh godaan syaitan dan nafsunya. Ya. Summa qala wa minha an yata'allama wallahu a'lam bis-shawab. Hadirin, ada maklumat undangan malam ini tahlil di rumah Bang Seli ya. Jadi ya, mana orangnya? Jadi
Ya, malam ini ada undangan tahlil di rumah almarhum Bang Selih, asli ya. 3 harinya atau 4 harinya. Dimohon kehadirannya nanti habis sholat isya di rumah almarhum Bang Selih, acara tahlilnya yang ketiga atau keempat harinya ini. Kita jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali an-nar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.